Berdasarkan rilis Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terungkap fakta yang baru kasus penembakan Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Fakta Kapolri jauh berbeda dan bertolak belakang dengan kesaksian Barada Eliezer dan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati pada 11 Juli. Apa saja fakta yang berbeda? Berikut kronologisnya. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Mabes Polri Jakarta Selatan. Triksi, bagaimana hasil pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati kemarin? Sudah ada hasilnya? Ya, terkait hasilnya belum dibuka, Radi dan juga saudara. Jadi masih belum diketahui seperti apa perkembangannya, kemudian fakta-fakta baru apa yang kemudian didapatkan oleh penyidik usai melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri dari Irjen Pol Verdi Sambo yang disebutkan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dede Prasetyo telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin kemarin oleh tim sus dari Bareskrim Mabes Polri, atau dalam hal ini adalah tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Tapi tentu ini harus dinantikan, Radi dan juga saudara, karena mengingat Putri Chandrawati ini merupakan saksi kunci juga yang bukan hanya berada di tempat kejadian perkara tapi juga turut menyaksikan, turut mengalami apa yang menjadi peristiwa pada 8 Juli 2022 kemarin. Dan melihat atau mengutip dari konferensi pers yang disampaikan kemarin, bahwa sampai saat ini keterangan dari saksi-saksi ini masih akan terus didalami, termasuk juga meminta keterangan saksi ahli dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kembali. Jadi nanti saksi-saksi yang kemarin sudah dilakukan pemeriksaan juga akan dimintai kembali keterangannya. Ini menyangkut untuk mendalami apa yang menjadi motif dari Kadif Propam, maksud kami dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo menginstruksikan Barada Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua, karena ini yang masih menjadi pertanyaan yang masih ditunggu-tunggu pernyataannya, apa yang menjadi motif yang menjadi pemicu, karena kemarin pada konferensi pers belum disampaikan apa yang menjadi motif karena masih belum mendapatkan kesimpulan dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jadi kemarin yang disampaikan ini ada penambahan tersangka baru, kemudian juga peran dari masing-masing tersangka. Salah satunya adalah peran yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo yang bukan hanya melakukan instruksi kepada anak buahnya, tapi juga turut melakukan upaya untuk mengelabui kepolisian, yakni dengan membuat skenario-skenario adanya penembakan yang terjadi di rumah dinasnya pada awal Juli kemarin. Tapi tentu ini sudah dibantah dan sudah diluruskan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit melalui konferensi pers bahwa dari pendalaman yang dilakukan oleh tim khusus tidak ditemukan fakta-fakta adanya penembakan yang terjadi. Yang ada adalah penembakan yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer atas perintah dari
mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi tentu ini yang masih harus dicari tahu Radi dan juga saudara, termasuk juga menantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini, melihat masih ada pengembangan terkait sejauh mana keterlibatan dari Irjen Pol Verdi Sambo terhadap kasus ini. Radi. Ya, Triksi, Kapolri tadi malam bilang bahwa pihaknya masih juga mendalami apakah Irjen Verdi Sambo ini ikut menembak Brigadir Yosua atau tidak. Nah, sejauh ini penyelidikan yang berjalan di Bareskrim apakah sudah bisa mengungkap hal ini? Ya betul sekali, ini yang masih menjadi perhatian yang masih dinantikan seperti apa perkembangan kasusnya. Karena memang selain mendalami motif, salah satu juga yang dilakukan oleh tim khusus adalah untuk melakukan, maksud kami untuk mendalami sejauh mana keterlibatan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Tapi memang masih belum ada perkembangan terbaru yang disampaikan. Tentu nanti ini kita akan nantikan keterangan resmi yang biasa akan disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yakni Irjen Dedi Prasetyo, Radi dan juga saudara. Tapi kalau misalnya melihat sampai saat ini perkembangan tim sus yang bisa dikatakan sudah sangat signifikan, yang kemarin juga sudah disampaikan, tapi tentu babak baru ini masih memerlukan kerja keras, ketelitian dan juga transparansi dari tim sus untuk mengungkap atau mengusut kasus yang masih berjalan ini, Radi dan juga saudara. Dan untuk lanjutannya kemarin disebutkan selain memeriksa saksi-saksi kembali, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, ini juga akan mendalami terkait laporan dugaan adanya kekerasan seksual. Yang kita tahu ini adalah laporan awal yang disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati, di mana pada skenario awal ini dikatakan ada pelecehan seksual, kemudian terjadilah tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo ini. Tapi tentu skenario awal tembak-menembak ini juga sudah diluruskan, dibantah oleh Kapolri sendiri, yakni Jenderal Listio Sigit. Dan terkait laporan adanya dugaan pelecehan seksual ini yang juga harus kita kawal, Radi dan juga saudara, karena dari keterangan kuasa hukum Putri Chandrawati ini menyebutkan bahwa kliennya masih memberikan kesaksian secara konsisten. Nah, ini yang kemarin juga disampaikan bahwa pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap Putri Chandrawati, tapi terkait kapan kemudian Putri Chandrawati dijadwalkan untuk kembali dilakukan pemeriksaan oleh tim sus Bareskrim Mabes Polri ini masih belum disampaikan kepada kami awak media, Radi dan juga saudara. Namun kemarin juga disampaikan dari konferensi pers bahwa sebenarnya tim sus juga pada awal-awal pemeriksaan ini mengalami sejumlah kendala, karena memang pada awal pemeriksaan olah TKP ini terjadi ketidakprofesionalan penanganan TKP yang membuat sejumlah barang bukti pendukung ini sudah diambil, sehingga tim sus ini mengalami kesulitan. Lalu kemudian terdapat titik terang setelah Barada Richard Eliezer ini mengajukan dirinya sebagai justice collaborator, sehingga dirinya kemudian menyampaikan secara lugas, secara terang benderang apa peristiwa yang terjadi pada 8 Juli kemarin. Nah, kemudian dari sinilah tim sus ini kemudian berangkat, kemudian terus mendalami proses, dan selain itu juga yang terus beriringan adalah Inspektorat Khusus untuk mendalami bagaimana pelanggaran kode etik yang dugaannya ini terjadi dilakukan pada saat penanganan TKP di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Seperti yang kemarin juga disampaikan melalui konferensi pers bahwa terdapat tambahan 6 personel Polri lainnya yang kemudian masuk dalam daftar ditemukannya dugaan pelanggaran kode etik. Jadi total ada 31 personel Polri, di mana 11 diantaranya sudah dilakukan sudah ditempatkan di tempat khusus, maksud kami, dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya, karena disebutkan juga Irsus nanti dalam pemeriksaan atau proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini, terhadap 31 saksi ini, jika ditemukan adanya pelanggaran pidana nanti akan dilimpahkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Radi. Ya, termasuk juga 9 jam kemarin kabarnya tim sus menggeledah rumah Irjen Verdi Sambo. Kita nantikan juga, publik ingin tahu apa hasilnya. Terima kasih Valencia Triksi melaporkan langsung dari kantor Bareskrim Polri Jakarta.